penelitian sebenarnya masih berjalan ya, apakah untuk tentang efikasi atau kemampuan melindungi dari vaksin Omikron ini. Tapi Halo sobat sehat semua, kembali lagi di channel Klinik Arda di segmen Ngobrol Sehat bersama saya Dr. Yansen Hariputra, dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali, ada Dr. Alindina, spesialis penyakit dalam. Nah, beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan saat ini berpraktek juga di Klinik Arda. Kita sapa dulu, apa kabar Dr. Alin? alhamdulillah sehat, Dr. Yansen. Oke. Nah, kita hari ini akan membicarakan tentang topik yang sangat hangat ya dokter ya. Saat ini kita sedang isu-isunya nih di Indonesia di akhir Februari ini kita akan mengalami lonjakan COVID varian Omikron. Benar nggak sih? Nah, kita langsung saja tanya ke ahlinya, ke Dokter Alin. Jadi Dokter Alin, sebenarnya apa ini varian Omikron ini sebenarnya apa sih dokter? Varian Omikron ini salah satu varian COVID yang baru dilaporkan pertama kali ke WHO kemarin tanggal 24 November ya. Memang sudah pada hafal mungkin itu ya. Nah, ini varian ini kenapa menjadi varian concern, karena kalau melihat sejarahnya dulu di Afrika Selatan itu kasusnya dalam 3 minggu terakhir sebelum pelaporan itu kan meningkat tajam ya. Ternyata banyak yang disebabkan oleh varian Omikron ini. Dan varian Omikron ini dia memiliki banyak sekali mutasi, jadi dia menjadi lebih mudah untuk menular, kemudian dia juga bisa lolos dari sistem imun, begitu. Jadi penyebaran kasusnya memang sangat banyak sekali, seperti yang kita dengar dari berita akhir-akhir ini, dan itu juga memimik atau meniru seperti tren-tren dari luar negeri, jadi bukan hanya di Indonesia saja, seperti itu Dr. Yansen. Oh begitu dokter Alin, berarti sekarang kita ini punya varian yang baru yang lebih cepat menular ya dokter ya. Oke dokter Alin, sebenarnya kalau varian ini dibandingkan sama yang lain, ini apakah bedanya apa sih dok? Apakah lebih bahaya atau bagaimana dokter? Ya, berdasarkan dari penelitian-penelitian yang sudah ada ya dan sudah disebutkan juga oleh Kemenkes, jadi untuk varian ini memang daya timbul gejalanya itu memang lebih ringan, apalagi jika dibandingkan Delta. Jadi lebih banyak itu pada pasien yang OTG atau tanpa gejala, kemudian juga dengan COVID ringan. Tapi karena jumlahnya itu mudah menular, jadi yang berisiko untuk mendapatkan gejala berat ini nantinya jika tidak dikendalikan, ya kan jumlahnya tetap banyak juga kalau misalnya banyak banyak yang terkena seperti itu. Untuk gejalanya sendiri seperti yang sudah disampaikan, gejala lebih ringan, jadi seperti gejala flu, jadi seperti yang paling banyak itu adalah fatigue atau kelelahan ya. Kelelahan, kemudian ada tenggorokan tidak nyaman, batuk, pilek, pusing, demam, keringat malam, dan justru seperti anosmia atau gangguan indera pengecap itu malah jarang pada kasus Omikron ini. Oh gitu dokter, berarti memang ada perbedaan ya dokter ya dari gejalanya itu sendiri, malah yang seperti yang kemarin lalu yang ada tidak bisa mencium itu bau, tidak bisa mengecap, itu malah di Omicron lebih sedikit ya dokter ya. Baik, dokter Alin ada pertanyaan nih dok, apakah bisa kita melakukan pemeriksaan untuk membedakan ini benar nggak sih ini Omicron gitu dokter? Untuk pemeriksaan memastikan Omikron atau bukan itu dengan whole genome sequencing ya, jadi dengan PCR kemudian nanti diproses lagi sampelnya itu. Kalau dari gejala sama saja, soalnya sulit untuk dibedakan apalagi banyak yang asimptomatik seperti itu. Biasanya kalau misalnya sudah diketahui kalau misalkan sampel itu Omikron, biasanya nanti akan ada notifikasi, jadi dilakukan pemeriksaannya di lab-lab yang memang sudah terhubung jaringan pemerintah supaya nanti bisa dilakukan notifikasi atau layanan telekonsultasi nanti. Nah, kalau gitu dokter, kan kita sudah vaksin nih ya dokter, ini selama sekarang sudah hampir setahun program vaksinasinya berjalan dokter. Sebenarnya ada perubahan nggak sih dokter Alin kalau misalnya kita sudah vaksin ini, vaksinnya masih mempan nggak sih dokter terhadap varian Omicron ini? Untuk penelitian, jadi penelitian sebenarnya masih berjalan ya, apakah untuk tentang efikasi atau kemampuan melindungi dari vaksin Omikron ini.
Tapi seperti yang kita tahu kalau misalkan tidak divaksin itu risikonya lebih besar daripada untuk terkena varian Omicron ini. Karena varian Omicron ini seperti tadi ada kemampuan untuk imun escape-nya sehingga ya tetap bisa berisiko untuk menular pada pasien-pasien yang sudah divaksin dan juga memiliki kemampuan reinfeksi yang lebih besar juga sekitar 5 kali kalau dari 2 sampai 5 kali lebih kemampuan untuk reinfeksinya. Gitu dokter, berarti seorang yang sudah pernah kena sebelumnya itu malah bisa terkena lagi dokter, reinfeksi gitu ya dokter? Bisa. Oh gitu, berarti kita harus sangat berhati-hati ya dokter ya. Kalau misalnya gini dok, kan ini sudah ada varian Omicron ini dokter, apakah pencegahannya itu ada perbedaan nggak dokter dengan varian-varian yang sebelumnya? Untuk pencegahan khusus saya rasa sama nih, jadi tetap harus prokes yang pertama, jadi memakai maskernya juga kalau bisa di-upgrade jadi double masking atau terutama di tempat-tempat yang berisiko, kemudian jaga jarak, mencuci tangan, kemudian jauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, masih sangat relevan untuk diterapkan, terutama dengan peningkatan kasus seperti ini. Kemudian untuk yang punya kesempatan untuk booster, bisa segera mendapatkan booster. Nah, kalau misalnya belum vaksin, segera didaftarkan untuk vaksin. Seperti itu. Kalau misalnya ada komorbid dan belum bisa vaksin, bisa dikonsulkan ke dokter yang merawat supaya bisa dinilai apakah bisa mendapatkan vaksin atau tidak. Oh gitu dokter, jadi memang kita prokesnya itu tetap harus berjalan ya dokter ya, malah 5M-nya tuh maskernya tuh harus di-upgrade ya dokter ya, jadi double masking ya. Kalau double masking itu seperti apa kira-kira dokter? Bisa dengan double masking ini terutama kalau misalkan mendapatkan masker yang tidak fit ya. Jadi kalau misalkan dia sudah fit, maksudnya pas dengan bentuk wajah sebenarnya double masking ini ya sebenarnya tetap dilakukan juga sih. Jadi dengan masker medis di dalam kemudian dilapisi dengan masker kain di luarnya. Gitu sobat saya, jadi ingat, jadi maskernya itu sekarang sudah nggak zaman lagi yang satu saja, harus double, satu yang dalam yang masker medis, yang luarnya yang masker kain gitu. Nah dokter, kalau misalnya nih semoga tidak terkena gitu dok, tapi kalau misalnya kalau sampai terkena dokter, apakah ada perbedaan dokter perawatannya untuk yang COVID Omicron ini dengan yang varian sebelumnya dokter? Untuk perawatannya sebenarnya sama ya, jadi tetap kan tadi kita tetap melihat untuk gejalanya apakah asimptomatik atau ringan. Kalau untuk yang asimptomatik sama ringan bisa dilakukan untuk isolasi mandiri. Kalau misalnya sedang sampai berat tetap diarahkan ke rumah sakit. Dan kalau misalnya yang mau isolasi mandiri ini terutama di rumah sendiri maksudnya, itu bisa pada orang-orang yang berusia kurang dari 45 tahun, kemudian tidak ada komorbid, kemudian bisa terakses telemedicine atau layanan konsultasi, kemudian bisa punya pulse oximetry, kemudian juga rumahnya memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat itu berarti kamar mandi dan kamarnya terpisah seperti itu. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat itu biasanya tetap diarahkan untuk diisolasi di tempat yang sudah disediakan sama pemerintah. Baik dokter, jadi penanganannya itu sebenarnya secara umum mirip ya dokter ya dengan varian-varian sebelumnya. Baik dokter. Dokter Alin, apakah ada pesan closing statement mungkin kepada sobat-sobat sehat di rumah tentang COVID ini dokter? Untuk COVID ini sebenarnya jangan panik, jadi tetap lakukan prokes semaksimal mungkin. Kemudian harapannya dengan bersama-sama yang kompak seluruh masyarakat bisa menekan laju penyebarannya seperti itu. Gitu. Ya, jadi sobat sehat semua, ingat ya, kita itu tetap harus protokol kesehatan dan ingat maskernya harus didouble. Nah, COVID ini, pandemi ini akan berakhir kalau kita kerjasama ya dokter ya. Jadi ya, kita semua harus sama-sama peduli. Ingat yang vaksin kalau bisa dapat booster, cepat dapat boosternya. Yang belum vaksin juga daftar vaksin. Kalau misalnya ada keraguan, boleh konsultasi ke dokternya. Gitu ya dokter. Nah, ingat ya teman-teman, kalau sehat itu adalah hak setiap orang. Karena di Klinik Arda, sehat untuk semua.